Ibu. Bagaimana kabar kita di hari ini? Baik Ibu. Terima kasih, ini berkat penyelenggaraan Tuhan sehingga kita boleh ketemu kembali di pagi ini, kita sehat. Semoga tetap semangat terus. Baik, Red, di kelas berapa, Red? Saya duduk di kelas 12 MIPA 1. Oh ya, 12 MIPA 1. Di kelas 12 MIPA 1 ada nggak guru yang menjadi tokoh idola Red? Ada. Kira-kira guru apa saja yang menjadi idola Red itu? Ada guru mata pelajaran bahasa Inggris, guru mata pelajaran matematika, fisika, dan juga biologi. Iya, itu menjadi favorit Anda ya, guru menjadi favorit. Kenapa menjadi guru favorit, Red? Ada hal-hal apa yang membuat gaya tarik Red terhadap mereka itu? Ada beberapa hal ini. Itu mereka menjelaskan materi, saya lebih cepat memahami. Selain materi yang mereka jelaskan, apalagi penyampaian melalui apa lagi? Kalau penyampaian matematika misalnya, itu Ibu bisa menulis di papan, menjelaskan. Matematika ini kan butuh penjelasan secara langsung, dan gaya belajar yang Ibu berikan itu tuh membuat kami lebih paham dengan materi yang diberikan. Ya, lebih memacu untuk bisa semangat belajar matematika. Ya, selain matematika lagi, guru apa yang menjadi favorit tadi? Guru fisika. Guru fisika, oke. Bagaimana dengan guru fisikanya? Guru fisikanya bagus, menjelaskannya itu secara terperinci, terus memberikan kami materi terlebih dahulu, kemudian latihan soal, dan kami menemukan sendiri jawabannya. Oke, selain guru fisika, siapa lagi yang menjadi idola di kelas? Guru bahasa Inggris. Kenapa dengan guru bahasa Inggris? Saya suka dengan guru bahasa Inggris tuh semangat, terus Ibu bisa memberikan kami dialog gitu, kami bisa mempraktikkan secara langsung sehingga meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Oke. Baik, di balik guru-guru yang menjadi idola Red di dalam kelas, mungkin ada mata pelajaran atau guru-guru tertentu yang membuat Red mungkin guru ini belum sepenuhnya memberi perhatian untuk kami. Mungkin Red bisa ceritakan mata pelajaran apa saja itu yang Red alami. Ada beberapa mata pelajaran, salah satunya itu mata pelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi ini kami kan dari jurusan IPA. Iya. Dan tentunya kami belajar banyak tentang biologi. Guru mata pelajaran biologi ini cenderung monoton dan hanya menjelaskan di depan tanpa adanya praktikum secara langsung. Sedangkan di dalam buku mata pelajaran itu disuruh kita untuk melakukan praktikum baik di ruangan lab biologi maupun kami juga bisa mengeksplor di luar kelas, mencari tahu ada permasalahan, kami bisa mencari tahu di luar kelas, baik di taman maupun ya di perpustakaan, datang belajar di perpus. Terus ibu biologi ini lebih kurang memberi perhatian kepada kami. Misalnya ada beberapa materi yang belum kami pahami, itu ibu hanya ibu kurang menjelaskan lebih terperinci. Biologi ini kan materinya tentang tumbuhan, tentang manusia dan lingkungan sekitarnya, dan tentunya kami butuh pemahaman lebih tentang biologi. Terus apalagi yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi yang belum betul-betul terjawab sesuai dengan kamu punya kemauan?
media pembelajaran. Seperti apa media pembelajarannya? Kami mau pembelajaran biologi itu bisa menayangkan lewat PowerPoint gitu. Selain PowerPoint, Bisa ada alat-alat di dalam lab biologi yang kami praktikkan gitu. selain media alat-alat dalam lab biologi itu apalagi ya kamu mau dari guru biologi atau mata pelajaran biologi itu? Kami mau ibu memberikan kami satu masalah yang harus kami pecahkan, dan itu bisa kami lakukan dengan melakukan praktikum baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, di rumah itu kan kami bisa melakukan praktikum, misalnya tuh pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di rumah kami bisa membuat beberapa penelitian terkait dengan pertumbuhan tanaman. Nah, dari situ kami bisa menemukan pengaruh yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Kami pun bisa lebih paham ketika kami mencari tahu sendiri. Terus kalau di ruangan lab biologi itu ada kerangka tubuh manusia. Nah, tentunya kami juga harus tahu ini bagian tubuh manusia yang begini, dan kami mau ibu bersama kami pergi ke ruangan lab biologi dan kami belajar bersama. Oke. Selain misalnya praktek-praktek di ruang biologi, memberikan pemahaman-pemahaman bagian-bagian dari organ-organ tubuh manusia misalnya tadi, mungkin ada lagi di dalam proses pembelajaran di kelas yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Apa maunya Red misalnya pembelajaran yang lebih menyenangkan tadi di dalam kelas yang berkaitan dengan biologi tadi? Kami mau ibu datang menjelaskan, tapi menjelaskannya materi pokok intinya saja. Terus ibu memberikan satu masalah yang dapat kami diskusikan bersama dalam kelompok. Nah, dari masalah tersebut, hasil diskusi kami bisa presentasikan di depan kelas. Dalam kelompok ada yang sebagai moderator, sebagai pembawa materi, dan beberapa teman yang lain bisa memberikan kritik, masukan atau saran berkaitan dengan hasil diskusi kami. Kemudian bisa dalam kelas media pembelajaran itu kan menggunakan PowerPoint. Biologi ini berkaitan dengan alam, berkaitan dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tentunya ada gambar-gambar yang bisa ditayangkan lewat PowerPoint. Selain gambar-gambar mungkin ada lagi mungkin ya, misalnya selain gambar-gambar tadi misalnya gambar organ tubuh tadi, atau yang berkaitan dengan alam misalnya bagian dari tubuh ada pohon-pohon misalnya, mungkin ada lagi selain gambar, apalagi media apalagi yang mau ditayangkan itu dalam bentuk apa misalnya? Kalau menggunakan mikroskop yang kelas boleh ya. Mikroskop kan bisa melihat benda-benda kecil yang tidak terlihat oleh mata, dan kami belajar lebih banyak. Saya ini pengalaman saya dari kelas 10 sampai kelas 12 belum pernah diajarkan bagaimana cara menggunakan mikroskop, sedangkan di sekolah sudah tersedia mikroskop, dan kami mau belajar gitu ibu dari alat-alat ini, tahu cara menggunakannya. Oke. Terus selain tadi alat peraga, alat peraga yang betul harus diberi praktek khusus supaya kamu tahu manfaat dari alat peraga. Yang berikut ibu perlu tanya, pembelajaran yang menyenangkan selain misalnya ada materi-materinya, tadi ada gambar-gambarnya, pasti di sela-sela itu kan kadang kita bosan, jenuh. Red maunya apa dari guru ini? Maunya tuh ada selingan itu, yang membuat gairah belajar kami semakin bertambah. Tidak hanya menjelaskan, memberikan materi, kami di tengah-tengah
pelajaran tuh bisa membuat sebuah permainan gitu, sehingga kami lebih semangat gitu. Ya, selain permainan apa lagi misalnya? Ya bisa bernyanyi dalam kelas, Oke, terus boleh. keluar di kelas untuk melihat alam, melihat lingkungan sekitar gitu. Belajar di luar Belajar di luar kelas. kelas, Iya. ya. Belajar dengan alam. Ya. Baik, selain itu mungkin masih ada lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi tadi. Apakah menjadi minat atau Kalau saya suka pelajaran biologi, tapi tergantung dari gurunya yang menjelaskan. Jadi kalau gurunya asik, menyenangkan, tentu saja pelajaran jadi menyenangkan. baik Ren, ini ada banyak sekali. Yang pertama tadi ada sebagian guru yang menjadi tokoh idola favorit dalam pembelajaran, sehingga itu memicu semangat Ren untuk bisa belajar. Lalu yang berikut, di satu sisi ada ternyata salah satu mata pelajaran yang belum sesuai dengan keinginan Red, misalnya di biologi tadi. Terima kasih Red sudah menceritakan masalahnya dengan mata pelajaran biologi tadi. Sekarang Ibu mau bertanya nih Red, kira-kira ada langkah apa selanjutnya atau ada tips-tips seperti apa untuk kamu dekati ibu biologi tadi? Ada beberapa langkah. Yang paling pertama tentunya kami meminta maaf terlebih dahulu kepada ibu mata pelajaran biologi. Kami minta maaf karena kami ingin agar pembelajaran biologi itu menyenangkan. Jika bisa ibu, kami mau pembelajaran biologi di kelas itu lebih menyenangkan. Kami mau dalam pembelajaran biologi ada praktikum langsung, kemudian menggunakan media pembelajaran melalui PowerPoint. Selain itu menggunakan alat peraga seperti mikroskop, kerangka organ tubuh manusia dan lain-lainnya. Selain itu kami juga ingin di dalam kelas ada diskusi kelompok. Kami bisa menemukan solusi dari masalah yang ibu berikan. Dari situ kami bisa belajar untuk mencari tahu sendiri, dan kami lebih paham kalau kami bisa menemukan sendiri. Selain itu apa lagi misalnya yang kamu perlu sampaikan kepada ibu tadi, misalnya berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan? Iya, Kamu mau seperti apa kamu mau katakan dengan guru biologi tadi? kalau katakan ibu, kalau boleh di dalam pembelajaran biologi itu, ketika ada di sela-sela pembelajaran, boleh ada permainan yang membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Bisa kami menyanyi, belajar di luar kelas, sehingga kami tidak bosan dengan pelajaran biologi. Baik, itu ibu sangat yakin Red, kalau kamu dekati ibu biologi tadi, pasti dengan beberapa tips, dengan masalah-masalah yang kamu akan sampaikan, pasti ibu sangat bangga dengan kamu Red. Kamu siswa yang betul-betul sangat berterima kasih dari guru biologi tadi. Kenapa juga membantu dia? Oh ternyata saya punya anak-anak, mereka mau gaya belajarnya seperti ini. Terima kasih Red. Ini mungkin motivasi untuk guru biologi, dan juga berkaitan dengan yang Red sampaikan tadi, tips-tipsnya pasti guru biologi mereka terima. Ya, Red, kamu pasti bisa. Kamu berpotensi. Kalau mau berubah jangan tunggu hari ini. Kalau mau berubah siap. Mulai aktif untuk mengikuti les biologi, untuk antusias mencari dan menemukan setiap persoalan yang diberikan oleh guru teristimewa dalam les biologi. Terima kasih. Selamat pagi John. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik-baik Ibu. Oke, terima kasih. Kita masih tetap dalam keadaan sehat.
John, Ibu boleh tahu dalam proses pembelajaran di kelas, John suka atau mengidolakan guru-guru siapa ya? Guru mata pelajaran bahasa Indonesia, geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, agama. Ya, boleh Ibu tahu kenapa dengan mereka itu? Guru-guru itu menjadi idola John tuh ada apa di balik itu? Mereka mengajar seolah-olah mereka mengetahui bagaimana dan sebatas apa kemampuan yang dimiliki oleh kami para peserta didik. Terus apa yang membuat John senang dengan guru-guru itu? Dalam pembelajaran itu apa saja yang mereka gunakan yang membuat John tuh senang dengan mereka? Ada beberapa guru tapi tidak semua ya dari yang saya suka. Bisa ada minat belajar agama, itu bisa biasanya guru belajar agama menggunakan PowerPoint, LCD, dan beberapa media lainnya. Sehingga itu dapat mempermudah kami dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena terkadang kalau guru itu memberikan penjelasan hanya dengan berbicara maupun memberikan contoh di papan tulis, kami kadang ada yang memahami, ada juga teman-teman yang lain kurang memahami. Jadi dengan adanya alat macam PowerPoint itu dapat membantu dan juga membangkitkan semangat kami semua dalam memahami atau memperkuat semangat kita dalam pembelajaran tersebut. Terus John, Ibu boleh tahu di balik guru-guru yang kamu idolakan atau mata pelajaran yang kamu suka, karena banyak media-media, ada banyak tips-tips yang guru ajar itu, mungkin ada mata pelajaran lain yang membuat John mungkin masih mengalami kendala atau masalah dalam proses pembelajaran. Kira-kira mata pelajaran apa saja atau masalah-masalahnya seperti apa? Ibu boleh tahu John. Mungkin bisa sharing, bisa cerita dengan Ibu. Yang biasa kami mata pelajaran kimia itu yang menjadi salah satu kendala terutama untuk teman-teman saya. Mereka juga sering mengeluh dan mereka juga terkadang merasa jenuh dan juga bosan dalam mata pelajaran tersebut karena kebanyakan teori-teori saja, tidak ada praktek. Padahal kalau kita melihat mata pelajaran kimia itu kan berhubungan dengan alam, khususnya tentang eksperimen. Jadi kita kalau belajar saja, kalau hanya teori, terkadang kita ada yang memahami dan ada juga yang tidak. Jadi yang diharapkan di sini adalah bagaimana guru ketika mengajar, dia memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut dengan inti-intinya saja. Karena kalau menjelaskan terlalu lebar, ketika kami ujian, kami belajar juga nanti kami akan merasa kebingungan karena terlalu banyak teori. Jadi kami ingin guru itu memberikan penjelasan inti saja supaya ketika kami ujian, kami belajarnya sesuai dengan pokok-pokok materi. Sehingga ketika ujian nanti dapat kami memahami dengan mengetahui beberapa kata kunci tentang teori tersebut. Kemudian kalau mengenai praktek, kalau kimia itu kan berhubungan dengan praktek. Kami di sini hanya teori saja. Saya dan teman-teman juga merasa bosan terus kalau kami cuma teori. Jadi kami inginkan adalah ketika pembelajaran macam 1 bulan, kami kan pertemuan 4 kali. Jadi 3 minggu itu misalkan 3 kali pertemuan. Jadi itu untuk teori, sementara 1 minggu untuk praktek. Praktek dalam hal ini membuat laporan hasil observasi misalnya, atau melakukan praktek di lab kimia. Jadi dengan adanya pelaksanaan atau hal-hal tersebut dapat membantu kami dalam memahami, bukan hanya sekedar memahami teorinya saja, tetapi juga membantu kami juga memahami tentang sudut pandang dalam
menyelesaikan segala sesuatu. Jadi itu yang harus kami inginkan dari pembelajaran tersebut. Baik John, itu yang kamu alami ya. Ada banyak hal yang menjadi masalah dalam pembelajaran kimia yang boleh kamu alami. Tadi John menceritakan bahwa lebih banyak teori saja. Ruang lab kimia itu belum digunakan secara maksimal. Waktu les kimia itu belum pernah ada praktikum. Ya. Lalu ibu boleh tahu nih, dengan masalah-masalah yang John sudah alami dalam mata pelajaran kimia, selain tadi yang John sudah tempat, ibu John mau seperti apa misalnya dalam les kimia selain praktikum tadi, bagaimana dengan proses pembelajarannya di kelas yang menyenangkan? Ibu mau apa dari guru kimia tadi ya? Yang saya dan teman-teman inginkan itu ke depan adalah bukan hanya sekedar belajar di kelas saja, tetapi kami juga belajar di luar kelas. Dan hal ini yang dimaksud lingkungan. Karena kalau kita belajar terus di kelas itu kan bosan juga. Jadi kami ingin di luar supaya kami bisa lebih bebas, kemudian lebih semangat karena sesuai dengan lingkungan mendapatkan udara yang segar agar dapat menenangkan stres pikiran kami pada saat belajar. Kemudian kami juga ingin pembelajarannya itu bukan sekedar teori saja, tetapi bagaimana kami dalam melakukan sesuatu. Misalnya pembelajaran di luar bisa melakukan praktik observasi, pengamatan di lingkungan. Karena kimia ini juga berhubungan dengan alam. Jadi kami ingin melakukan sebuah laporan, dan laporan itu sesuai dengan yang kami tahu dan yang kami buat, agar kami terbiasa dalam melakukan segala sesuatu, dan itu juga akan berdampak bagi kami para peserta didik ke depannya, melatih kemampuan, melatih sudut pandang bagaimana melihat sesuatu dan menyelesaikannya. Baik John, selain pembelajaran yang menyenangkan, misalnya belajar di luar kelas, melakukan observasi dengan lingkungan sehingga kamu bisa mencari dan menemukan objek tertentu. Yang berikut mungkin ibu boleh tahu nih John, apalagi yang ibu mau dari ibu guru kimia nih, les kimia yang dalam kaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan selain di luar kelas, misalnya ada di dalam kelas, pembelajaran yang menyenangkan yang John mau itu seperti apa? Biasanya bernyanyi, kemudian tertawa, itu kan bisa menghidupkan suasana pembelajaran, sehingga pada saat kami belajar kalau ada tertawa, menyanyi, itu kan tidak merasa bosan dan jenuh terus, sehingga dapat meningkatkan intensitas kita untuk mempelajari pembelajaran tersebut. John, ternyata kamu nih anaknya yang betul-betul berpotensi. Ada banyak hal yang engkau temukan. Sekarang seandainya John dan teman-teman dekati guru kimia, apa saja yang John mau katakan, atau langkah-langkah apa saja, atau tips-tips apa saja yang John dan teman-teman ingin mau sampaikan dengan guru mata pelajaran kimia nih, sehingga yang kamu mau tuh betul-betul terjawab. Apa saja John? Mengenai caranya, yang pertama kami minta maaf kepada ibu karena kami ingin menyampaikan sebuah kritikan mengenai pembelajaran kimia. Itu tentang kami ingin sampaikan bahwa cara mengajar. Jadi dengan cara mengajarnya itu ibu
menyampaikan inti-inti dari materi saja supaya kami bisa lebih mudah memahami, agar ketika ulangan harian maupun ujian nanti kami tidak mengalami kesulitan dalam memahami materinya, sehingga dapat membantu kami ketika ujian lebih memahami soal yang diberikan pada saat ujian tersebut. Oke. Selain itu juga mungkin John perlu sampaikan juga tips-tips yang John sudah sampaikan tadi, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Mungkin John juga bisa sampaikan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah bagaimana guru tersebut dengan kami para murid saling memberikan pendapat, saling memberikan masukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya baik siswa maupun guru, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan siswa dan murid tersebut. Maksud kami para peserta didik. Terus juga John perlu menyampaikan misalnya pembelajaran menyenangkan yang tidak jenuh, yang tidak bosan seperti apa. Bisa John juga kasih tips-tips itu ke guru kimia. Ayo John. Yang pertama, pada saat pembelajaran kami ingin ibu bertanya kepada kami masing-masing. Jadi macam tanya orang pertama tidak bisa, tanya orang kedua. Dan itu yang kami inginkan. Yang kami tidak mau itu adalah ketika guru tanya, karena kita siswa ini kan kemampuan berbeda-beda. Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Jadi kalau ketika guru bertanya kepada yang tidak mengerti, kan guru kadang cepat emosi, dan itu bisa saja guru pukul siswa atau bagaimana. Jadi itu yang saya rasa perlu dilakukan. Yang dimaksud adalah kita sebagai siswa, guru bertanya, siapa yang bisa jawab, dia itu yang jawab. Karena kalau langsung guru lakukan hal-hal seperti yang tadi, itu bisa menurunkan mentalitas peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Terus John, ibu boleh tahu nih, misalnya ada tips-tips yang John sudah sampaikan tadi tuh. Misalnya apa yang John mau sehingga pembelajaran di kelas atau di luar kelas tidak bosan. Itu John maunya seperti apa supaya jangan bosan, jangan mengantuk, jangan jenuh. John maunya seperti apa dari guru kimia? Sebelum pembelajaran kan, kalau kami guru kimia kan orangnya serius. Jadi sebelum pembelajaran kita menyanyi atau kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kelas untuk mentertawakan kita semua, sehingga ketika masuk pembelajaran kita merasa tidak ada kendala dalam pembelajaran tersebut. Dengan bernyanyi, kita boleh gembira Atau membuat lelucon satu teman atau dua orang membuat lelucon sehingga kita semua bisa tertawa. berarti permainan. Oke John, itu memang tips-tips yang disampaikan oleh John tadi. Ibu sangat yakin John, kamu punya bakat, kamu berpotensi, kamu cerdas, dan kamu siap dekati guru kimia, sampaikan tips-tips tadi. Ibu sangat yakin dan ibu bangga dengan John. Pasti apa yang kamu sampaikan ke guru kimia tadi, dia dengan rendah hati menerimanya untuk memperbaiki dirinya. Pasti kali berikut les kimia, pasti ibu sudah dia mulai menata dirinya dengan hal-hal baru yang pasti tidak mendekati 100%, pasti 70% sudah ada pembelajaran yang menyenangkan. Oke John, ibu boleh tahu nih, John punya cita-cita atau mimpi John, ekspektasi masa depan itu seperti apa? Kalau untuk ekspektasi saya ingin menjadi teladan bagi adik-adik saya. Kemudian
Oke. Setelah menjadi teladan, saya juga ingin sukses dan bisa membelikan orang tua rumah. Kalau mengenai cita-cita saya ingin menjadi seorang pengacara. Oke. Pengacara yang hebat, handal. Baik John, luar biasa sekali. Impian ekspektasi John masa depannya tuh mau seperti apa? Pertama menjadi seorang yang teladan, jelas sebagai teman-teman yang lain. Menjadi seorang siswa yang sukses pada akhirnya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dan juga kalau John sukses, pasti lembaga juga bangga, orang tua juga bangga. Dan apalagi John bilang menjadi seorang pengacara. Aduh, menjadi seorang pengacara tuh itu pengacara yang handal, yang hebat, siap menghadapi klien-kliennya dengan berbagai persoalan-persoalan sama halnya yang dialami oleh John di dalam kelas, teristimewa di mata pelajaran kimia tadi. Jadilah